Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya dan TikTok saya di Ryu.Wijaya91. Jangan lupa follow Instagram sebuah kisah misteri juga. Nah, untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan cerita atau kirimkan voice note cerita yang akan sahabat bagikan. Kirimkan ke nomor yang ada di bawah ini. Insya Allah kisah yang sahabat bagikan akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini kembali sebuah kisah misteri, kisah nyata yang dialami narasumber akan saya ceritakan. Kisah ini dikirimkan oleh Eko. Beliau menceritakan kegilaan bos tempat Eko bekerja. Eko ini adalah salah satu kru atau anggota tim pasar malam. Nah, Eko menceritakan pasar malam tersebut ini merupakan tempat mencari tumbal pesugihan. Eko memberi judul kisah misteri yang satu ini, Cara Mencari Tumbal Pesugihan. Penasaran seperti apa kisahnya? Simak selengkapnya. Saya ceritakan hanya dalam sebuah kisah misteri. Eko, narasumber yang membagikan kisah ini. Sebelum Eko menceritakan kejadian apa saja yang terjadi di pasar malam tempat Eko bekerja, Eko ingin menjelaskan dulu apa itu pasar malam dan gimana sih sistem pasar malam itu, siapa-siapa saja yang ikut menggerakkan pasar malam ini. Nah, Eko ini ketika ikut gabung dalam pasar malam tersebut, usianya baru 19 tahun. Lantaran Eko ini habis lulus SMA, nggak kerja-kerja di kampungnya. Jadi ketika ada tetangga sebelah rumah dari Eko yang sudah lama ngikut anggota tim dari pasar malam ini pulang dia. Nah, Eko nanya, "Mas, kapan mau berangkat lagi? Kenapa? Kamu mau ikut? Kalau boleh, kalau bisa, mau dong. Ayo, ini kebetulan kita kekurangan kru." Nah, mendengar itu Eko pun senang. Karena apa, sahabat-sahabat? Tim atau anggota pasar malam ini, mereka kan menetap di satu tempat itu paling sebentarnya 1 bulan. Nah, paling lamanya itu bisa sampai 3-4 bulan, tergantung prospek dari lokasinya. Kalau rame itu dilanjut terus sama si pengelola pasar malam, dan tentunya ini akan berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Nah, Eko ini bekerja di tim atau di pengelola pasar malam yang ada di Pulau Jawa. Ketika Eko pertama kali diajak bergabung, Eko ini ditempatkan sebagai anggota menyiapkan segala sesuatu lah dalam perlengkapan pasar malam. Jadi Eko mengatakan dalam pasar malam tersebut ini kan rame anggotanya, bisa puluhan orang sahabat-sahabat, tapi terbagi dalam beberapa kelompok. Nah, si pengelola pasar malam ini hanya memiliki beberapa wahana saja. Sisanya itu orang-orang yang mau ikut, yang mau meramaikan, itulah yang direkrut menjadi partner dari
pengelola pasar malam. Seperti sahabat-sahabat ketahui, di pasar malam itu ada bazar, ada yang jualan boneka, jualan pakaian. Nah, itu timnya lain. Itu bukan dari anggota pengelola, tapi mereka pedagang-pedagang yang ikut atau mengontrak di pasar malam tersebut. Ketika pasar malam itu pindah, mereka juga harus ikut pindah biar pasar malam ini terlihat ramai. Nah, barulah si pengelola pasar malam, wahana-wahananya itu yang permainan, misalnya kayak kincir angin, komedi putar, tong setan, terus juga ada rumah hantu dan lain sebagainya. Itu baru pengelola yang menjalankan pasar malam ini, yang memiliki atau yang memaintenance-nya sendiri. Nah, awal Eko masuk, dia ini disuruh menjadi kru. Jadi beberes semuanya, misal lagi ngebangun tong setan, dia ikut. Nah, ketika sudah berdiri, ketika sudah pasar malam sudah jalan, sudah didatangi pengunjung, Eko ini bertugas sebagai penjaga loket. Misal hari ini dia jaga loket tong setan, besok jaga yang lain lagi. Pokoknya ya mereka ini saling melengkapi lah, dan mereka ini digaji per minggu. Jadi seminggu sekian gajinya, bukan gaji bulanan. Nah, kontraknya ya setiap yang mau ikut anggota tim pasar malam, mereka harus mau ngikutin pasar malam ini selama 1 tahun. Mereka cuma balik ke rumah setahun sekali. Dan kota-kota yang akan dituju itu tidak tahu, random, tergantung yang mengelola nyari tempat di mana. Sekiranya nih target kita di mana. Dan Eko pun setuju. Mulailah Eko ikut setelah dibawa oleh tetangganya ini. Bertemulah Eko dengan pengelola atau yang punya wahana pasar malam. Sebut saja dengan nama Pak Brahim. Pak Brahim ini orangnya besar tinggi, sahabat-sahabat. Kayak orang India lah bentuknya, tapi orang Jawa ya. Bentuknya kayak orang India. Kalau dia ndak ngomong atau lagi merengut aja, itu seremnya na'udzubillahi min dzalik. Tapi sekali dia ngomong, orangnya kocak. Omongannya itu ndak pernah serius. Jadi bercanda sampai-sampai Eko ndak bisa menahan tawanya. Singkat cerita, mulai dari situ perjalanan Eko dimulai. Eko bergabung dengan tim pasar malam tersebut di tahun 2013, tepatnya selesai Hari Raya Idul Fitri. Karena mereka breaknya itu cuman Ramadan dan Lebaran. Setelah itu mereka akan muter lagi, ngelilingin Pulau Jawa dan istirahatnya lagi atau balik ke rumahnya lagi, yaitu menjelang bulan puasa dan setelah Idul Fitri selanjutnya mereka harus berkumpul dan jalan lagi. Nah, titik kumpul pertama, Eko dibawa sama tetangganya ketemu sama Pak Brahim. Ini di kediaman Pak Brahim. Waktu keberangkatan 2 hari lagi. Mereka tinggal menunggu beberapa orang yang ikut meramaikan pasar malam seperti yang permainan dan jualan. Nah, setelah 2 hari semuanya sudah ACC, peralatan-peralatan pun sudah di packing dengan truk-truk besar. Pak Brahim baru mengatakan, tujuan pertama kita ke kota A, dan di sana saya sudah mengontrak tanah selama 2 bulan. Di 2 bulan, kalau memang sepi, kita akan pindah ke kota selanjutnya. Tapi kalau ramai, kita tambah 2 bulan lagi. Dan mereka pun berangkat menuju kota A. Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya sampailah Eko dan tim pasar malamnya ini ke kota A di sebuah lapangan yang cukup besar. Lapangan di tengah-tengah pemukiman warga. Eko untuk pertama kali dia masih agak kagok. Apa yang harus aku lakukan? Tetangganya Eko bilang, pokoknya apa yang bisa kamu bantu atau ada yang minta bantu ya kamu bantu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, proses pembangunan dari setiap wahana ini dimulai dan selesai di hari kelima. Setelah semuanya selesai, Pak Brahim mengumpulkan seluruh anggota. Mereka pun berkumpul untuk briefing. Dalam briefing tersebut, Eko melihat ada sesuatu yang janggal. Pak Brahim ini kok bawa dukun ya?
dukun itu mulai membakar kemenyan dan mulai menabur kembang setaman di sekeliling lapangan tempat pasar malam itu berdiri. Ketika si dukun itu tengah melakukan ritual, Pak Brahim menginstruksikan semua anggota tim pasar malamnya ini untuk duduk dan jangan ada yang berkata sepatah kata pun. Disuruh diam. Eko pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Pak Brahim. Dia cuma melihat, itu dukun ngapain? Loh, kok ada ritual-ritual seperti ini? Ini ritual apa ya? Awalnya Eko berpikir, ya mungkin ini untuk keselamatan kami. Ya, supaya tidak diganggu sama sosok-sosok yang jahat atau ada orang yang berniat jahat, kami tidak keganggu. Ya sudahlah, pikiran Eko masih positive thinking. Selesai dukun itu melakukan ritual, barulah Pak Brahim menjelaskan. Teman-teman, besok malam kita mulai beroperasi. Jadi, untuk yang baru, diharap untuk mengikuti instruksi dari teman-teman yang sudah lama bekerja di sini, dan untuk teman-teman diharap jangan sampai perjalanan kita nan jauh dan letih kita selama 4 hari membangun ini semua sia-sia. Jaga diri kalian, jaga sikap kalian. Nah, Eko dan anak-anak baru pun paham, dan malam besok mulailah pasar malam itu dibuka. Ketika dibuka, ramai sekali pengunjung yang mendatangi pasar malam tersebut. Nah, di momen pertama ini, ya, Eko belum ditempatkan di mana-mana. Jadi dia ngontrol aja nih, istilahnya ya, ngeliatin dulu nih. Ya, ngeliat tong setan, terus ngeliatin rumah hantu, ngeliatin kincir, liatin pokoknya suasana yang ada di sana. Nah, lalu Eko ini mulai memperhatikan cara kerja, dan alhamdulillah dia tidak terlalu lama langsung nangkep, dan seminggu kemudian, sahabat-sahabat, Eko ditempatkan untuk menjaga kasir tong setan. Tahu kan tong setan itu apa? Tong yang dibuat besar, yang di dalamnya nanti ada akrobatik motor yang menaiki dinding tong. Nah, Eko disuruh menjaga loket tong setan, yang mana ketika menjaga loket tong setan ini antriannya panjang sekali. Ramai sekali orang-orang ingin melihat aksi dari tong setan ini. Nah, selesai dari kegiatan pada malam itu, tentunya anak-anak yang megang loket ya, ini dikumpulkan untuk nyetor uang penjualan tiket. Disitulah Eko ini agak bingung. Eko nginget ya, itu tadi memang rame peminat dari tong setan ini. Tapi seingatku, duitnya nggak segini loh. Bukan kurang, sahabat-sahabat, tapi lebih banyak sekali. Eko bingung, ini duit datang dari mana? Mungkin aku lupa, kecapean, dan duit itu pun disetor. Ketika Eko nyetor duit, Pak Brahim di sini nggak ngitung, jadi langsung diambil, dimasukin ke dalam tempat. Jadi udahlah, mungkin itu sudah caranya Pak Brahim, dia nggak ngitung berapa tiket terjual, dan keesokan malamnya lagi-lagi Eko ditempatkan di tong setan. Nah, kejadiannya ini malah sebaliknya, sahabat-sahabat. Malam itu sepi pengunjung karena hujan gerimis. Jadi tong setan ini cuman ada beberapa kali lah atraksi atau loket itu dibuka. Karena kalau hujan, nggak mungkin atraksi tong setan itu dilakukan. Licin lah tentunya. Nah, ketika Eko buka loker penyimpanan duit dari penjualan tiket, lagi-lagi dia bingung. Ini tiketnya laku dikit, orang pun sepi. Kok duitnya ini hampir sama banyaknya dengan duit kemarin? Memang Eko ndak menghitung nominalnya, tapi ya dari tumpuan duit itu kan tahu kalau duit banyak sama duit dikit. Masa bodoh lah. Eko pun lagi-lagi menyetorkan uang tersebut. Tapi di kali kedua ini Eko melihat dari penjaga loket kincir, loket rumah hantu, Eko lihat mereka juga ternyata sama. Duit itu disetor, ndak dihitung lagi, masukin langsung sama Pak Brahim ke dalam tempat penyimpanan duitnya, dan mereka pun disuruh keluar. Berarti memang bos nggak ngitung duit. Nah, mulai di situ Eko ini kayak agak berpikir nakal. Kalau bos nggak ngitung duit, berarti bisa lah ya nyelip-nyelip dikit buat beli rokok. Karena kan Eko baru kerja di sana, gaji seminggu udah habis. Jadi, enggak apa-apa lah nih kayaknya. Dan di malam keesokannya, Eko kembali menjaga tong setan. Nah,
di sini. Eko ini nguntit duit penjualan tiket itu 50.000, sahabat-sahabat. Jadi 50.000 itu 5 lembar uang pecahan 10.000. Jelas dimasukin ke kantongnya si Eko. Nah, ketika selesai penjualan, dan kebetulan pada malam hari itu ramai, sahabat-sahabat. Jadi sampai tong setan itu beberapa kali lah ya buka loketnya, menampilkan atraksinya. Ketika Eko buka loker penyimpanan duitnya itu tambah banyak lagi, sahabat-sahabat. Jadi sistemnya jual tiket, duit masuk, jual tiket, duit masuk. Nah, ketika loket tutup, atraksi sedang dijalankan ya, otomatis loker itu kan ditutup. Eko pun ya memperhatikan sekitar. Ketika jam tutup pasar malam tersebut, baru loker itu dibuka semua, duitnya dikumpulin. Nah, di malam itu Eko buka lokernya, duitnya alangkah banyaknya, sahabat-sahabat. Bingung Eko, bahkan ada pecahan 100.000 yang nominalnya banyak sekali. Ya sudahlah, dikumpulin sama si Eko, tidak dihitung, langsunglah diberikan kepada Pak Brahim. Diterima sama Pak Brahim, keluar dari tempat penyetoran duit. Eko tadi ngerogoh kantong belakangnya, yang mana di kantong belakang Eko kan ada uang 50.000, 5 lembar pecahan 10.000. Tahu ndak, sahabat-sahabat? Dirogoh-rogoh sama Eko, duit itu ndak ada. Diperiksa di saku depan, diperiksa ke saku sebelah kiri, dicek lagi di saku sebelah kanan, duit itu benar-benar hilang. Nggak ada. Eko bingung. Perasaan aku tadi nggak kemana-mana. Bahkan duit itu nggak bergerak lah, nggak kurogoh-rogoh juga dari kantongku. Masa ya hilang? Apa aku lupa ya? Ya sudahlah. Nah, malam itu pun Eko beristirahat. Jadi tempat beristirahat dari tim pasar malam ini itu mereka dikasih kebebasan. Mau tidur di mana dari bagian tempat pasar malam itu atau tenan-tenan, tenda-tenda yang ada di sana itu bebas. Ya kayak anak-anak tong setan, mereka lebih memilih untuk tidur di bagian tong setan lah. Kecuali rumah hantu. Rumah hantu memang dikosongkan. Nah, terus juga di bagian belakang dari pasar malam tersebut ini dibangun tenda kayak ya tenda pengungsian kayak gitulah. Nah, disitulah mes untuk para pekerja. Jadi ada yang masak juga, yang tidur juga di sana. Ya jadi disediain lah segala perlengkapan. Eko pun tidur di tempat yang sudah disediakan itu, yang tenda kayak tenda pengungsian. Nah, di malam ketika Eko nguntit duit 50.000 itu, Eko merasakan sesuatu yang aneh sekali. Jadi dia kan sudah hampir 2 minggu nih ngikut pasar malam, tapi tidak pernah merasakan ada sesuatu yang aneh, apalagi sampai kontak fisik di malam itu, sahabat-sahabat. Eko tidur telentang ya, tidur telentang kayak gini. Di samping-samping Eko nih ya rame teman-teman yang lain tidur. Ada yang ngorok, ada yang ngelindur, ya banyak lah yang namanya tidur rame-rame. Nah, ketika Eko baru saja lelap dalam tidurnya, suara orang ngorok nggak kedengaran lagi, suara orang ngelindur nggak kedengaran lagi. Eko merasa kayak jempol kakinya, kuku jempol kakinya ini ada yang ngencet. Makin lama makin sakit, makin lama makin sakit. Ketika Eko membuka mata, Eko melihat ada sosok yang tubuhnya panjang. Jadi dia tuh tubuhnya tuh kayak bentuk tubuhnya tuh kayak manusia, sahabat-sahabat. Tapi dia merangkak. Ya. Panjang badannya itu hampir setengah panjang dari tenda. Kakinya di belakang, tangannya di depan, merangkak kayak gini. Wajahnya itu lonjong, telinganya itu panjang, lidahnya itu menjulur panjang, giginya itu runcing-runcing sekali. Nah, rambutnya ini, sahabat-sahabat, rambutnya ini panjang, berantakan, dan sosok itu menggunakan kalung. Sosok itulah yang menekan kuku kaki jempolnya si Eko sampai Eko terbangun. Dan ketika Eko melihat sosok tersebut, tentunya Eko berteriak, "Tolong, tolong, setan!" Sontak teman-teman Eko yang tidur di tenda tersebut semuanya terbangun. Semuanya memperhatikan Eko, tapi mereka ini bangun bukannya marah atau terkejut dengan suara teriakan Eko. Mereka-mereka yang bangun ini tatapannya kosong dan menatap sinis ke wajah Eko. Seakan-akan mereka-mereka ini akan memakan Eko hidup-hidup loh. Tatapannya tajam sekali. Eko merasa aneh. Bahkan ya, teman Eko yang di samping itu ditepuk-tepuk baunya sama si Eko. Mas, kok
kok natap aku kayak gitu, bikin aku takut. Ngelihat lagi ke kiri, tatapannya tajam sekali, dan itu membuat Eko takut. Nah, Eko memutuskan untuk keluar dari tenda. Jadi dia keluar dari tenda, dia ngelihat ke kiri ke kanan. Ini ada apa? Kenapa kok aku kayak gini? Jadi ya iseng juga dia rasanya. Malam-malam nggak bisa tidur di tenda, orangnya aneh. Eko pun kayak keliling-keliling lah di pasar malam tersebut. Nah, pada kejadian ini, Eko nggak tahu itu jam berapa. Tentunya itu sudah mendekati waktu subuh. Karena Eko tidur aja, ini kisaran jam 1 dini hari. Jadi dia muter-muter lah. Dia ngelihat wahana kincir, dia ngelihat wahana tong setan tempat dia jaga tiket atau jaga loket ya. Jadi dia memperhatikan. Nah, di situ Eko melihat kalau Pak Brahim ini sedang keliling-keliling juga dia. Sama dukun yang kemarin menebarkan kembang setaman dengan membakar dupa sebelum pasar malam itu dibuka. Ketika Eko melihat Pak Brahim dengan si dukun itu sedang muter juga, Eko udah enak, ini pasti ditegur nanti sama Pak Brahim. Ya, nanti takutnya Eko dipikir mau ngapa-ngapain, dan Eko pun memutuskan untuk masuk kembali ke dalam tenda. Ketika Eko masuk ke dalam tenda, ternyata teman-teman Eko sudah kembali tertidur lelap. Eko pun baring di tempatnya dan Eko pun tertidur dalam tidurnya. Eko lagi-lagi bertemu dengan sosok yang menekan jempol kakinya Eko. Sosok dengan perwujudan yang mengerikan. Tubuhnya itu kayak tubuh manusia, sahabat-sahabat. Tapi bagian dada ke perut, bagian perut ke pinggang, itu panjang sekali. Panjang sekali. Sosok itu merangkak. Merangkak kayak gini. Dan menatap Eko dengan mata yang sangat tajam sekali. Disitulah Eko berdetak. Kalau ini pasti aku melakukan kesalahan. Dan Eko ingat kalau kesalahan yang dilakukan oleh Eko adalah menguntit uang dari hasil penjualan tiket. Walaupun uang itu hilang, tidak ada di kantong Eko, Eko tetap sudah mengambil uang tersebut, dan tentu itu adalah sebuah kesalahan. Nah, di situ Eko langsung meminta maaf dengan sosok perwujudan yang menakutkan itu. Eko berjanji dia tidak bakal mengulanginya lagi. Barulah sosok itu kayak melengos dari tatapan menatap Eko dan merangkak menghilang dari hadapan Eko. Jadi badan itu panjang sekali, sahabat-sahabat. Nah, ketika keesokan paginya, Eko ini tentunya kayak nggak keenakan ya. Dia merasa bersalah dan barusan saja semalam mengalami kejadian yang menakutkan. Mau cerita sama siapa? Ya, kalau mau cerita tentunya pasti menceritakan semuanya. Nggak mau kalau dia nguntit duit itu ketahuan. Dia nggak menceritakan ke siapa-siapa, dan hari-hari di pasar malam tersebut pun dilalui oleh Eko. Masuklah 1 bulan mereka sudah menempati lapangan tersebut dan ramai sekali. Masuk bulan kedua, lagi-lagi mereka dikumpulkan di sore hari ketika pasar malam itu masih tutup. Jadi pasar malam ini bukanya itu dia jam 6 naik ke jam setengah 7, sahabat-sahabat, baru dibuka. Jadi sore mereka dikumpulkan. Lagi-lagi di sini ketika Pak Brahim mengumpulkan mereka, si dukun yang ada di sana terus kayak ya dikontrak, kayaknya dibawa kemana-mana lah sama si Pak Brahim, tapi Eko nggak tahu namanya siapa. Ya, nama si Aki dukun itu siapa. Nah, ketika Pak Brahim mengumpulkan mereka, Pak Brahim lagi-lagi mengatakan ketika apa yang dilakukan oleh si Aki belum selesai, kalian tidak boleh ngomong apa-apa, tidak boleh bisik-bisik, lihat aja apa yang kalian bisa lihat. Nah, selesai si Aki ini menaburkan kembang setaman dan menyan yang dibawanya itu ngelilingi lapangan tempat mereka mendirikan pasar malam. Barulah Pak Brahim membuka briefing atau obrolan lah. Pak Brahim mengatakan, sebulan sudah berlalu, masuk ini bulan kedua. Bulan ini adalah bulan penentuan. Apakah kita lanjut di sini atau kita akan pindah? Nah, Pak Brahim mengatakan, kita lihat di akhir bulan. Oh my, apa tuh? Hah? 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 Pada saat itu, sahabat-sahabat,
Eko ini mulai merasa kayak nggak keenaan karena tatapan Pak Brahim ke Eko ini beda sekali dengan tatapan ke teman-teman yang lain. Seakan-akan dalam hati kecil Eko berkata, aduh, apa iya ini aku ketahuan ya kemarin sudah nguntit duit 50.000. Jadi Eko itu natap Pak Brahim pun ya semakin tidak keenaan, dia nunduk aja. Nah, Pak Brahim pun kembali istilahnya kayak mengingatkan kepada seluruh kru kalau ya kita harus sama-sama menjaga sikap atau menjaga diri agar tidak ada keributan atau kerusuhan. Nah, di hari itu juga sahabat-sahabat ya, saat briefing itu juga ini anggota tim untuk rumah hantu ini ada 5 orang. Jadi 5 orang ini, 4 ini adalah karakter atau sosok setan yang ada di rumah hantu. Jadi mereka ini didandanin, ada yang kayak tuyul, ada yang kayak pocong, ada yang kuntilanak, ada yang genderuwo, dan satu lagi ini yang bikin suasananya mencekam. Jadi ada satu orang yang tugasnya ini ya ngidupin lampu, matiin lagi karena masa itu belum pakai paralel untuk lampu yang kedap-kedip, itu belum ada. Ya, jadi masih manual. Jadi ada satu operator lah orang kelima ini. Nah, Pak Brahim mengatakan, jadi untuk tim atau anggota rumah hantu, kita akan kedatangan satu anggota untuk rumah hantu. Ya, malam nanti mudah-mudahan dia sampai ke sini dan nanti langsung disuruh kerja. Nah, bertanyalah operator ini sama Pak Brahim, lanang apa wedok Pak, laki-laki atau perempuan? Pak Brahim mengatakan nanti malam lah, lihat sendiri. Jadi briefing pada malam itu pun selesai dan Eko ditunjuk untuk menjaga tiket di rumah hantu. Jadi ketika Eko ditunjuk untuk menjaga loket rumah hantu, ini jujur pertama kalinya Eko menginjakkan kakinya untuk melihat secara langsung rumah hantu yang ada di pasar malam itu. Sudah sebulan Eko bekerja bersama dengan tim pasar malam, sama sekali Eko tidak pernah melihat gimana sih kondisi dalam dari rumah hantu ini, terus juga mereka ini didandanin seperti apa sih ketika berperan atau berada di dalam rumah hantu, karena Eko penakut. Nah, ketika dia ditunjuk sebagai penjaga loket pasar malam, di sini mau tidak mau dia terpaksa Eko ini masuk untuk melihat ke dalam rumah hantu. Jadi ini momen pertama ketika Eko masuk ke rumah hantu. Bertepatan pula di dalam rumah hantu ini sedang ada dukun yang selalu bersama Pak Brahim. Ini sedang menyiapkan kayak bunga rampe. Jadi pakai nampan kecil, itu pakai dogan atau kelapa hijau. Ada telur, ada pisang, terus juga ada kembang setaman. Dupa dengan kemenyan dibakar di dalam rumah hantu. Asapnya itu ngebul dan aroma menyan bercampur gaharu. Itu sembriwing sekali, sahabat-sahabat. Apalagi dengan ornamen atau dekorasi rumah hantu yang begitu mengerikan. Eko masuk. Si dukun ini tengah melakukan ritual. Eko masuk ini hampir waktu maghrib. Dan ingat ya sahabat-sahabat, anggota tim dari rumah hantu ini cuman berlima. 4 jadi hantu, 1 operator. Ketika Eko masuk, ketika dukun ini tengah melakukan ritual, Eko melihat itu sudah ada 1 anggota dari tim rumah hantu yang sudah berdandan cosplay layaknya seperti genderuwo. Bahkan jalannya aja itu udah kayak genderuwo asli, kayak gini. Tapi posisinya sosok yang berwujud genderuwo ini itu membelakangi Eko. Ya, jadi sosok itu berjalan dari tempat si Aki melakukan ritual, ini berjalan ke arah masuk ke rumah hantu. Sedangkan Eko baru masuk dari pintu depan. Jadi Eko cuman melihat bagian belakang tubuhnya saja. Jalannya itu ngeri sekali. Rambut panjang, tangan berbulu, kekar, tapi pendek. Jalannya ngeri sekali. Nah, ketika Eko melihat ada sosok itu, ada sosok si Aki juga, Eko pun sungkan lah jatuhnya ya. Mau terus masuk ke dalam rumah hantu, Eko pun keluar.
Nah, ketika Eko keluar, dia muter ke arah belakang rumah hantu, ternyata di belakang rumah hantu itu ada satu kayak ruangan lah ya, satu sekat tempat ukurannya tidak terlalu besar ruangan tersebut. Eko awalnya tidak tahu itu tempat apa ya, jadi dia masuk aja lah, buka pintu masuk. Ketika dia masuk, di dalam ternyata itu adalah tempat tim dari rumah hantu ini dandan. Jadi perlengkapan pocong, genderuwo, kuntilanak, tuyul ya disimpan di situ. Ketika Eko masuk, mereka ini baru mau dandan. Eko ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Lengkap semua. Jadi yang kulihat tadi itu siapa? Eko bertanya, "Mas, ini belum pada siap dandannya?" "Belum. Nanti kalau kami sudah siap, sudah jadi hantu, sudah masuk ke dalam, nanti dikabarin nih sama Mas operator, baru loketnya kamu buka. Jangan sekarang sudah kamu buka, di dalam itu ndak ada setannya, kosong." "Oh gitu ya." Eko ini mau ngomong aturan. Sudah ada loh satu tadi perwujudan genderuwo, ya tapi adalah. Eko pun keluar dan duduklah di loket tempat penjualan tiket rumah hantu. Jadi sembari loket itu belum dibuka ya, Eko ini kayak kebayang-bayang. Itu siapa? Kok perwujudannya nyata sekali? Apakah itu anggota dari rumah hantu atau hantu betulan? Dan kebetulan pula ini si Aki tengah melakukan ritual. Atau jangan-jangan mulai di sini dia berpikir agak-agak liar ya, Eko ya, mulai berpikir agak liar, tapi ya dia tidak berani juga ya, seliar-liar pikiran Eko, tapi dia tidak berani juga, cuman ya berandai-andai, sudahlah, yang penting aku kerja di sini dan aku tidak mau ngapa-ngapain atau macam-macam lagi. Dah, ketika Mas operator ini ngabarin kalau rumah hantu sudah bisa dijual tiketnya atau sudah bisa dibuka, tim sudah siap di dalam, dibukalah loket rumah hantu. Banyak peminatnya, sahabat-sahabat. Orang-orang yang ingin menguji nyali atau memacu adrenalin itu masuk ke rumah hantu. Ramai sekali. Masuk ke dalam, terdengar teriakannya, "Ah! Ah!" Jadi sudah 2 trip loket dibuka, masuk trip ketiga atau penjualan tiket ketiga. Operator datang menghampiri Eko. "Habis ini close dulu, istirahat setengah jam, nanti kita baru lanjut lagi." Jadi dah selesailah penjualan tiket ketiga. Setelah keluar semua pengunjung rumah hantu, ditutuplah pintu depan dan Eko pun ke belakang ke tempat tim rumah hantu ini nongkrong atau duduk-duduk. Nah, setibanya di tempat tim rumah hantu yang sudah duduk di luar, ada yang sudah rokokan, ada yang sedang minum kopi. Eko ya duduklah nimbrung di samping mereka mendengar percakapan dari anggota tim rumah hantu. Tuyul, genderuwo, kuntilanak, sama pocong. Jadi mereka ini kayak saling bertanya-tanya. Bertanyanya itu sama si genderuwo. "Kamu tadi ngapain masuk ke wilayah aku?" kata si pocong. "Jadi aku nggak bisa ngagetin, mereka sudah takut dulu ngelihat kedatangan kamu." Nah, si genderuwo ini ngomong sama si pocong, "Nggak kok, aku malah bingung. Orang lewat tempatku itu sudah lari terbirit-birit. Aku pikir orang-orang itu takut sama kamu, Cong. Enggak, aku aja belum nongol, mereka udah teriak ketakutan." Lalu bertanyalah genderuwo sama si pocong, bertanya dengan si Kunti, "Atau kamu nih, nakut-nakutinya itu ekstrim sekali, sampai-sampai orang terbirit-birit. 3 kali udah nih kita buka loket. Ya ndak ada yang ya bisa kami takutin," kata pocong sama si genderuwo. "Ndak, aku malah ngeliat tuh si genderuwo tuh menghampiri ke tempatku dan tapi wajahnya bukan kayak kamu, lebih menakutkan dari kamu." Nah, nyambung lah nih si tuyul. "Iya, aku juga ngelihat. Sampai-sampai ya aku nggak keluar dari tempatku." Jadi tuyul, kuntilanak, pocong ini kan dia disiapin tempat bersembunyi dulu nih. Ketika orang lewat baru wah gitu. Jadi si tuyul ini ngelihat sosok genderuwo ini keliling-keliling di area rumah hantu ini dan wajahnya itu mengerikan sekali. "Ini bukan kamu lah," katanya, dia bilang si genderuwo. Nah, genderuwo sama si pocong yang nggak sadar, yang nggak ngelihat. Jadi
Sebelum mereka ini buka loket ke sesi keempat lah jatuhnya, operator pun dipanggil. Coba nanti Mas Operator perhatikan di setiap sudut dari rumah hantu kita ini, itu ada ndak penampakan selain kami berempat? Emang kenapa? Hantunya kan cuma kalian berempat. Penampakan siapa lagi yang kalian tunggu? Ndak, kayaknya ada yang aneh malam ini. Nah, operator ini ndak diceritain apa yang terjadi. Dan Eko pun juga ndak nimbrung. Ya, Eko ndak diajak ngomong tentang pembahasan itu. Mereka berempat ini asik lah membahas itu. Jadi Eko pun disuruh untuk buka. Mereka sudah selesai istirahat. Nah, di momen ini sahabat-sahabat, Eko melihat ada 3 orang perempuan. Ya, masih umur 17 tahun lah. Jadi mereka ini dari awal tuh ragu-ragu untuk membeli tiket. Ya, satu temennya mau, 2 temennya ndak mau. 2 temennya mau, 1 temennya malah ketakutan. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah hantu. Nah, pada kloter keempat, pembukaan tiket kloter keempat rumah hantu, ini pengunjungnya cuma ada 8 orang. Di antaranya 3 perempuan yang tadi Eko bilang, yang ragu-ragu mau masuk ke rumah hantu. Jadi ada 8 orang masuk ke dalam. Suara teriakan mereka dari awal sudah terdengar kencang sekali. Namun makin ke tengah sampai ke ujung, suara mereka tidak ada lagi. Yang terlihat cuman ada yang berlari keluar panik meminta tolong. Tolong, tolong, tolong. Eko pun panik. Ada apa? Eko orang pertama yang nyamperin. Kenapa? Di dalam ada yang pingsan. Otomatis pengunjung-pengunjung yang ada di sana, kru atau tim dari pasar malam itu semuanya berdatangan. Lampu rumah hantu pun dinyalakan. Nah, jadi yang pingsan ini sahabat-sahabat 3 orang, yaitu 3-tiganya perempuan yang usia 17 tahun yang tadi ragu-ragu mau masuk ke dalam rumah hantu. Jadi 3-tiganya pingsan, digotong lah, dibawa ke dalam tenda, dicoba untuk disadarkan. Alhamdulillah 2 perempuan yang pingsan tadi sadar, namun 1 belum juga menyadarkan diri. Tentunya membuat panik seluruh kru dari rumah hantu, termasuk Eko. Dan setelah 2 perempuan ini sadar ya, jadi ditanyalah sama Pak Operator dari rumah hantu. Dek, kenapa? Apa yang terjadi? Kok kalian bertiga bisa pingsan? Emang apa yang kalian lihat? Nah, ditanya kayak gitu. Dua-duanya ini kayak saling bertatapan dengan wajah yang ketakutan. Terus, kenapa kok temenmu belum sadarkan diri juga? Ceritain, biar kami tahu ada apa. 3 wanita yang pingsan ini tadi itu ditemukan di titik menjelang tengah atau bagian tengah rumah hantu, yang mana di situ tidak ada spot penampakan hantu. Jadi memang itu jalan atau lorong cuman suasananya saja yang dibuat mencekam dengan suara-suara sound yang mencekam. Jadi kalau pingsannya di situ, itu pingsannya kenapa? Karena tidak ada jump scare, tidak ada yang gitu. Kalau kecuali pingsannya di tempat pocong, kuntilanak, tuyul atau genderuwo, oke, fine, mungkin kaget. Ini tidak. Nah, di situ yang membuat pengelola rumah hantu ini bingung. Jadi setelah ditanya berkali-kali, 2 perempuan ini semakin ketakutan. Akhirnya salah satu ini berceritalah, setelah tadi kami melewati tuyul yang ngagetin kami terus berjalan mengikuti lorong rumah hantu ini. Tapi tidak tahu kenapa, tiba-tiba saja kaki kami bertiga tuh tidak bisa melangkah. Dan ada tangan yang ngegerayangin betis kami sampai ke perut kami. Ketika kami lihat di bawah, itu ada sosok dengan kepala besar merangkak dengan tangan. Ada 4. Jadi tangannya itu ada 4 menggerayangi tubuh kami bertiga. Kami mau lari, tapi kaki ini tidak bisa melangkah. Dan saya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Nah, di sini Eko mendengar langsung dan sekilas Eko mengingat sosok yang kemarin memegang atau menekan kuku jempol kaki Eko ketika Eko sedang tidur di tenda. Tentunya kejadian ini membuat seluruh anggota tim rumah hantu kebingungan. Dan
Tidak lama kemudian Pak Brahim dengan si dukun pun datang. Jadi Pak Brahim menyuruh si dukun ini untuk melihat kondisi perempuan yang masih belum sadarkan diri ini, tapi si dukun malah mengatakan, kalian tahu tidak orang tuanya atau rumahnya di mana? Kita antarkan sajalah langsung ke rumahnya. Jadi kondisinya ini kayak ya tidak bisa lah ditangani di sini, dan dibawalah perempuan itu kembali ke rumah, diantar sama tim dari rumah hantu atau tim dari pasar malam. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, sahabat-sahabat, setibanya perempuan itu di rumah, beliau sudah tidak bernafas lagi. Perempuan itu meninggal dunia. Sontak, ini mengejutkan keluarganya dan menghebohkan semua masyarakat dan pengunjung-pengunjung pasar malam tersebut. Tentunya semua berpikir penyebab kematian dari perempuan ini adalah jantung. Dia lemah jantung atau penakut, dipaksain masuk rumah hantu dari ketakutannya itu, menyebabkan jantungnya tidak stabil dan akhirnya meninggal dunia. Semua berpikir seperti itu, kecuali Eko seorang diri. Eko tidak percaya kalau anak itu jantungan, kalau anak itu penakut, kalau anak itu yang yang lemah jantung. Karena Eko yang jual tiket, dia ini loh, anak ini loh, yang maksa teman-temannya buat masuk ke dalam rumah hantu. Dia masih ingat kok wajahnya, sedangkan dua temennya ini loh yang penakut, yang dipaksa-paksa, dia yang memaksa. Tapi ya, semua berpikir seperti itu. Nah, Pak Brahim selaku pengelola atau pemilik dari wahana rumah hantu atau pasar malam itu sendiri, beliau pun ya mengaturkan permintaan maaf dan rasa bela sungkawa. Pak Brahim pun memberikan amplop coklat yang tentunya itu adalah uang isinya. Tapi tidak tahu ya nominal uangnya berapa. Jadi ya itulah istilahnya kayak uang untuk sedekah atau rasa kayak turut berduka citanya dari tim pengelola pasar malam tersebut. Nah, dengan Pak Brahim yang telah memberikan atau meminta maaf dan memberikan sejumlah uang, tentunya permasalahan ini pun tidak berkembang. Tapi dampaknya rumah hantu jadi sepi untuk di tempat itu. Sedangkan wahana yang lain ini rame, sahabat-sahabat. Jadi hantu itu banyakan duduk di luar, ngerokok. Nggak ada orang yang mau beli tiket untuk masuk ke rumah hantu sampai 1 bulan. Sebulan nggak ada yang masuk rumah hantu, takut. Tentunya ini membuat kru atau tim dari rumah hantu ini ya suntuk dia. Ya, kita kalau kayak gini caranya dapat duit pas-pasan cuma untuk makan, ya gara-gara ada yang meninggal. Dan tentunya pembahasan mereka ini masih tetap siapa atau sosok apa yang membuat perempuan itu sampai meninggal dunia. Itu masih menjadi sebuah misteri. Sampai di mana Pak Brahim di akhir bulan kedua ini mengatakan kalau kita akan pindah dari tempat ini atau dari kota ini. Kita akan melanjutkan pindah ke kota B, yang mana kota B itu adalah kota paling ramai pengunjung pasar malam, atau banyaklah langganan yang sudah kenal dengan pasar malamnya si Pak Brahim, dan mereka pun membongkar semua atribut-atribut atau semua wahana-wahana yang ada di pasar malam itu, kembali dinaikkan ke truk dan perjalanan pun kembali dimulai. Nah, di perjalanan yang kedua ini, sahabat-sahabat, kru dari rumah hantu ini kan ada 5 orang. 5-limanya mengundurkan diri. Ya, dengan alasan ya sebulan ini mereka masih trauma sampai ada yang meninggal. Jadi ya mereka pun kayak mereka pun minta dengan sangat kepada Pak Brahim. Mereka mau libur dulu, mungkin di kota selanjutnya atau kota C barulah mereka akan ikut bergabung. Pak Brahim pun tidak keberatan. Ya sudah, nanti untuk sementara
biar anak-anak yang ada aja lah kita dandanin untuk menggantikan kalian mengisi kekosongan rumah hantu. Singkat cerita, sahabat-sahabat, sampailah mereka semua ke kota B. Di kota B, lapangan yang akan didirikan rumah hantu ini agak sedikit terpencil. Di bagian belakang lapangan tersebut itu adalah hutan bambu. Jangankan malam, sore saja suasananya begitu mencekam. Nah, Pak Brahim malah menyuruh tim untuk membangun wahana rumah hantu di bagian belakang di bawah rerindangan bambu. Tentunya ini semakin membuat suasana rumah hantu menjadi begitu mengerikan, mencekam sekali, sahabat-sahabat. Dan nasib naas, Eko ditunjuk langsung oleh Pak Brahim. Kok, itu kan rumah hantu kosong, setannya pada minta istirahat. Nanti kamu sama teman-teman yang lain berempat, kamu ya yang ngisi. Terserah, Eko mau jadi pocong, genderuwo, kuntilanak, atau tuyul, ya terserah, kalian aturlah. Pokoknya rumah hantu harus jalan, tuh tempatnya bagus di sana. Nasib naas, Eko langsung ditunjuk dan tidak dapat menolak. Di satu sisi, Eko ini masih berpikiran negatif dengan Pak Brahim, masih kepikiran kejadian yang terjadi di kota A. Sosok di dalam mimpinya dan sosok yang merenggut satu nyawa pengunjung. Eko khawatir, apakah di kota B ini sosok itu akan kembali muncul, atau sosok itu selalu turut serta dibawa oleh Pak Brahim sebagai anggota tim yang tak kasat mata. Sedikit demi sedikit, Eko mulai menyelidiki siapa si Pak Brahim dan Eko mulai mencari tahu tentang pasar malam yang diikuti oleh Eko. Ternyata jauh sebelum Eko bergabung di pasar malam tersebut, dalam waktu setahun mereka mengitari Pulau Jawa, pindah dari kota A, B, C. Tentunya di setiap kota punya cerita masing-masing, dan cerita yang paling menarik bagi Eko, salah satu senior yang sudah lama, atau ya boleh dikatakan dari awal-awal lah ngikut Pak Brahim menjalankan pasar malam itu, dia mengatakan kepada Eko, kejadian kemarin itu mah biasa, meninggalnya cuman kaget. Nanti kamu juga ngelihat kalau ndak pengunjung kru di sini yang meninggal berdarah, itu pasti. Jadi seakan-akan ya, kematian dalam pasar malam ini itu bukan sesuatu hal yang tabu untuk anggota tim yang sudah senior, tapi kayak ya biasa aja. Pengunjung yang mengalami kecelakaan, pengunjung yang meninggal kayak kemarin, ya itu bukan sesuatu yang mengejutkan sampai mereka merasa sedih atau merasa ketakutan. Enggak, rupanya itu adalah hal yang lumrah terjadi dalam perjalanan setahun pasar malam ini. Eko mulai berpikir, ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Sahabat-sahabat penasaran apa yang selanjutnya terjadi dan bagaimana Eko menjalani peranan barunya sebagai penghuni rumah hantu. Apakah Eko akan bertemu dengan sosok yang menakutkan itu, atau Eko akan mengalami kejadian yang lebih buruk lagi dari kejadian yang dilihatnya kemarin? Tentunya kisah ini masih berlanjut di bagian yang kedua, mengungkap misteri kematian demi kematian di pasar malam. Apakah ini sesuatu yang wajar atau ritual penumbalan dari pemilik wahana? Eko lah yang akan mengungkap ini semua.